Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat pendengar, dan selamat datang di podcast kami semester 4 Manajemen Dakwah B Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'i LCMA. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting di dalam bermasyarakat, yaitu mengoptimalisasikan komunikasi berbasis hadis tinjauan literatur, yang akan dibahas langsung oleh seorang narasumber yang diundang di dalam podcast ini. Saya Rahmi Adelia, dan bersama saya kali ini adalah seorang cendekiawan Islam muda yang akan membahas ini lebih dalamnya. Kakak, perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Marwia. Saya di sini sebagai narasumber untuk topik yaitu komunikasi dalam tinjauan literatur. Baik, pertama-tama saya ingin bertanya nih kepada kakaknya, gitu kan. Bagaimana sih tinjauan literatur ini dapat memberikan wawasan tentang mengoptimalisasikan komunikasi berbasis hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari? Jadi gini Kak Rahmi, sebuah tinjauan yang dapat memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan dan praktek komunikasi dalam hadis yang telah diuji secara ilmiah. Dari sudut pandang ini, kita dapat mengevaluasi strategi mana yang efektif dan efisien untuk memahami dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari, serta bagaimana perumpamaan praktik kita untuk memperkaya interaksi dalam masyarakat. Seperti itu ya, Kak. Lalu apakah ada hadis yang bisa kakak tuaikan atau yang bisa kakak bagikan di dalam podcast ini mengenai memperbaiki hubungan interpersonal kita di masyarakat? Ada beberapa cara untuk memperbaiki hubungan kita antar personal, baik itu kita ataupun dalam masyarakat. Salah satunya yang bisa saya ambil yaitu tentang hadis mendengarkan dengan penuh perhatian, yaitu ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya itu seperti ini: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Yang artinya apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Jadi seperti ini, dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan seperti ini. Jikalau ada orang yang berbicara, gini kan Kak Rahmi, kalau ada orang yang berbicara kepada kita, kalau orang itu lagi berbicara, sebaiknya itu kita diam. Karena apa? Kalau kita sama-sama bicara, kita tidak akan mendapatkan komunikasi yang baik. Cobalah kakak bicara, saya bicara, jadi tidak ada yang mau didengarkan. Jadi alangkah baiknya dari hadis di atas kita ambil, jikalau ada teman kita atau ada komunikan yang lain berbicara, hendaklah kita itu diam, dengarkan dulu kita, nanti kita gantian berbicara. Jadi kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita sampaikan kepada orang lain. Masya Allah, bagus sekali pemahaman yang kakak berikan. Lalu apakah ada cara agar bisa memperbaiki komunikasi? Melibatkan kepercayaan antar kita dengan orang lain. Dalam komunikasi ke arah ini gini, dalam komunikasi kita juga perlu melibatkan kepercayaan. Karena apa? Di dalam komunikasi itu ada komunikasi yang memang umum dan ada sifat yang berrahasia. Contoh sifat yang rahasia itu kan seperti kepribadian seseorang, aib seseorang, itu kita tidak boleh menyebarluaskannya kepada publik. Jadi kita dalam komunikasi kita harus ada kerahasiaan, dan apabila kita sudah dipercaya untuk mendengarkan seseorang dan seseorang itu menyampaikannya itu
komunikasi yang rahasia sebaiknya kita itu menjaga rahasia. Karena apa? Kalau kita tidak menjaga rahasia tersebut, kita termasuk orang-orang yang berkhianat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau saya ingin bertanya lagi, boleh nggak Kak? Supaya saya dan rekan-rekan pendengar agar bisa menggali ilmu dari Kakak. Oh, boleh banget kalau seperti itu. Saya lebih senang kalau Kakak Rahmi atau saya bisa memberikan para pendengar ilmu, itu sangat membuat saya bahagia. Jadi gini Kak, Gimana? apa sih yang bisa kita lakukan kalau seseorang komunikasinya itu sangat buruk terhadap orang lain? Apa yang bisa kita lakukan Kak? Seperti ini Kak Rahmi, kalau ada seseorang yang dia komunikasinya kurang baik atau dia berkomunikasi secara tidak baik, kita itu ada beberapa cara, ada langkah dia. Yang pertama itu kita mendekati dia. Kita mendekati dia bukan karena apa, kita mendekati dia agar kita tahu apa sih masalah dia, sehingga dia berkomunikasi tidak baik. Setelah kita dekat dengan dia, kita pahami apa penyebabnya, barulah kita kasih dia nasihat. Kita nasihati pelan-pelan. Agar apa? Agar dia bisa lebih memperbaiki komunikasi. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas pencerahan yang Kakak berikan dalam podcast ini. Semoga yang Kakak sampaikan dapat menginspirasi kita semua yang mendengarnya. Nah, jadi itu dia sahabat-sahabat pendengar. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin Kak Marwiyah ini memberikan satu motivasi tentang apa yang Kakak sampaikan. Boleh. Saya ingin mengasih ada satu motivasi, yaitu tentang tulislah apa yang kamu baca, bacalah apa yang kamu tulis. Karena apa? Dengan membaca itu bisa menambah pengetahuan kita, dan dengan menulis itu bisa menambah ingatan kita agar kita tidak lupa apa yang kita baca. Masya Allah, ingat itu teman-teman. Saya akhiri, saya Rahmi Adelia, dan bersama saya hari ini adalah Marwiyah narasumber. Untuk podcast kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.